Setelah sempat nyobain experience pakai HP flagshipnya Huawei, si Pura 70 Ultra, kita dapat info nih kalau akhirnya Huawei itu bakalan ikut juga buat ngeramein pasar HP foldable flagship di Indonesia. Gue lihat-lihat HP yang masuk flagship terus nih si Huawei. Dan ya, kita dapat kesempatan duluan nih buat nyobain HP-nya. Ini dia Huawei Mate X6. Selama nyobain HP ini selama kurang lebih seminggu, menurut gue ada dua hal yang paling stand out dari HP ini, yaitu build quality-nya, desainnya, sama kameranya. Well, technically itu tiga hal ya, tapi kalau gitu kita gabung aja deh di sini, build quality sama desainnya jadi satu poin. Anyway, beneran deh, mungkin gua aja nih yang baru nyobain HP lipat 2 atau 3 macam aja. Tapi pas baru unboxing, satu hal yang gua langsung berasa banget di HP ini, itu adalah engselnya atau hinge-nya, itu feel-nya mantep banget. Ini tuh kayak ada bobot atau resistance yang pas gitu ya. Soalnya buka tutupnya berasa lebih ada beratnya, dan solidnya ini tuh bikin dia bisa berhenti hampir di semua angle. Bahkan pas nutupnya, itu suaranya satisfying banget gitu. Ini juga dia udah yang nutupnya full ya, jadi nggak ada gap. Kalau kita coba senterin itu nggak ada cahaya yang tembus dari sisi lainnya. Dan desainnya ini juga tipis banget ya. Walaupun waktu itu gue nggak kaget-kaget banget, soalnya ada kompetitornya, itu juga baru rilis foldable yang super tipis. Tapi tetap aja, desain tipis kayak gini itu bagus banget. Dan sepertinya buat gue tahun ini adalah tahun dimana para foldables itu udah menarik buat dilirik sama general consumer. Karena feel-nya itu udah mulai menyerupain HP normal yang kebetulan bisa dibuka layarnya, kalau misalnya butuh screen lebih gede lagi. Bahkan karena dalam posisi ketutup, HP ini punya ukuran setara HP yang layarnya 6,4 inci, dengan ketebalan yang bisa dibilang udah mendekati HP-HP biasa. HP ini tuh surprisingly nggak berasa bulky buat gua yang dari awal itu udah expect bahwa bawa-bawa HP foldable itu bakalan berasa bulky. Nah, kalau soal crease di layar bagian dalamnya kayak gimana? Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Kalau menurut gue sih ini mirip-mirip aja sama crease di layarnya HP lipat yang lain. Dan gue setelah pakai bentar juga udah langsung nggak notice soal crease-nya. Nah, salah satu yang jadi concern kebanyakan orang soal HP lipat itu di durability-nya ya. Jadi nggak heran kalau Huawei itu banyak nge-highlight soal ketahanan di HP ini. Terutama layar dalamnya yang kata Huawei itu materialnya pakai plate carbon fiber yang kuat banget. Mereka tuh sampai pamerin ketahanannya dengan pakai layarnya buat dijepit kayak gantung jemuran gitu. Terus di bawahnya itu dia digantungin motor buat jadi beban. Yang katanya bobotnya tuh bisa sampai 150 kilo. Di layar depannya juga mereka udah pakai second generation Kunlun glass yang tahan banting, walaupun itu ngeri-ngeri sedap sih buat kita testing. Jadi not this time ya. Dan body frame bagian tengahnya itu pakai aviation grade aluminium yang tahan bengkok dan kokoh banget. HP ini juga udah sertifikasi IPX8 yang berarti dia itu aman buat direndam air tawar di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Dan layarnya itu tetap bisa dipakai dalam keadaan basah. Jadi buat durability bisa dibilang nggak kalah ya sama HP-HP biasa. Cuma jangan dikasih debu atau pasir aja, soalnya ya partikel-partikel kecil kayak gitu tuh masih bisa berpotensi masuk lewat sela-sela di engselnya. Bagian belakangnya dia pakai bahan vegan leather yang teksturnya nice, rasanya mewah. Sama ada modul kamera yang bentuknya bulat kayak gini, yang ada geometric patternnya dikit biar looknya tuh lebih sophisticated dan lebih elegan. Di tengah-tengahnya ada tulisan kecil aja minimalis brandingan Xmage kayak gini. Di dalam box pembeliannya kita udah dapat lengkap ya, charger 66 watt sama case-nya ini. Ini juga cakep nih, dikasih satu piece casing kayak gini yang ngelindungin bagian belakangnya aja. Terus dia modelnya yang frame-nya kebuka gitu ya. Ini feel-nya nice banget, vegan leather-nya mirip sama HP-nya, cuma motif leather di case-nya itu pori-porinya lebih lebar. Terus ada semacam hinge di sini buat jadi kaki, yang ini tuh bisa diputer-puter orientasinya. Oke, kalau ditanya satu hal yang bikin gua kangen sama HP-HP flagship-nya Huawei adalah HP ini tuh hampir nggak pernah ngasilin foto blur gitu di lensa utamanya dan di pencahayaan yang terang. Dan ini pun di mode normal ya, bukan mode snapshot yang lebih canggih lagi. Ini gue coba nih, dramatisir pakai foto pas goyang-goyang kayak gimana pun, pas lagi ngecek fotonya, dia itu bakalan muncul agak blur gitu awalnya, terus tiba-tiba sepersekian detik berikutnya, dia baru munculin foto yang udah nggak ngeblur. Ini mungkin dia nge-shoot foto sepersekian detik sebelum dan sesudah, terus dia milih frame yang paling nggak ngeblur. Anyway, kameranya tuh pakai triple camera setup, main, ultrawide, dan telephoto. Dan yang menarik di Huawei Mate X6 ini ada 3 hal. Yang pertama, itu dia sensornya pakai teknologi RYYB atau Red Yellow Yellow Blue. Yang kedua, dia main lens-nya itu punya adjustable aperture yang dibawa dari seri Mate dan Pura-nya Huawei. Dan yang ketiga, ini yang baru di sini nih, itu ada Ultra Chroma Sensor
Yang gunanya itu buat ngedetect warna supaya foto yang dihasilin itu bisa benar-benar mirip sama apa yang mata kita lihat. Atau biasa orang-orang sebut look-nya itu natural. Nah, buat ngelihat sensor ultrakromanya ini bekerja, kita bisa lihat ya, kalau sensornya ini ditutup sama tangan kita, warna di viewfinder itu bakalan agak sedikit berubah. Terus di sini juga ada notif, please don't cover the area around the rear camera. Ultrachroma sensor ini juga lah yang bertugas buat bikin kameranya itu warnanya bisa konsisten di ketiga lensanya. HP ini seperti di Huawei P70 Ultra, itu ada snapshot mode ya, yang buat foto-foto objek yang bergerak cepat itu biar nggak ngeblur. Terus ada fitur super makro nih, yang bisa kita pakai buat foto objek, dan ini juga bisa utilize kamera telenya juga, biar bisa dibikin foto telemakro. Terus ada fitur moving picture juga, yang gambarnya tuh bisa bergerak gitu beberapa detik sebelum dan sesudah foto. Sama ada fitur long exposure dan multi exposure. Dan ada satu juga nih fitur yang gue suka, yang lumayan handy kalau misalnya udah kebiasa, yaitu Ultra Snapshot. Jadi kalau HP-nya ini lagi dalam posisi lock atau terkunci kayak gini, terus ada momen yang kita mau langsung foto, nggak mau miss momennya, itu kita bisa double klik tombol volume down, dan HP-nya tuh bakal langsung ngambil foto snapshot secara instan. Sayangnya emang dengan kondisi kayak gini, kita itu nggak bisa framing dulu. Tapi ya namanya aja momennya instan kan, nggak mungkin juga kita bisa framing dulu buat capture hal-hal kayak gitu. Di sini kita juga bisa atur ya, supaya double klik volume down-nya itu jadinya ngebuka aplikasi kamera. Kayaknya mantap sih kalau fitur kayak gini tuh bisa dibikin buat instantly start video recording. Jadi nggak terbatas di foto aja. Walaupun ya jatuhnya kalau nge-record video itu udah bukan pakai fitur snapshot ya, yang anti blur itu. Oke, ini adalah video malam ya, 4K 60 fps sambil jalan kaki. Dan tampilannya seperti ini hanya menggunakan handheld aja, pakai tangan. Lumayan stabil sih kelihatannya di layar ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya gimana. Audio juga bisa dicek lah gimana ini ya. Terus kalau kita coba zoom, ini ada 2 kali, 4 kali, dan 10 kali. Mungkin kita arahin ke sini 10 kalinya. Nah, itu ya. Kita balik ke 1 kali lagi, dan coba kita zoom pelan-pelan. Sekarang sekitar 2,5 kali. Kita 1 kali lagi. Kalau untuk ultra wide seperti ini. Jadi dia sambil ngerekam tapi bisa ganti-ganti lensa ya. Jadi nggak harus di stop rekamannya. Ini coba gue zoom lagi ya. Ke 1, 2. Ini 4 kalinya bagus banget ya. Ini 10 kali. Kayak gini hasilnya. Lumayan stabil sih. Cuman noise-nya udah banyak. Kita kembalikan ke 4, ke 2, dan ke 1 lagi. Buat productivity, karena ini foldable, layar dalamnya tuh bisa dipakai buat multitasking. Dan kalau di implementasinya Huawei itu kayak gini. Jadi kita tinggal slide aja ke atas dikit gini buat masuk mode multitasking. Terus pilih app lain yang mau ditampilin side by side. Nah, setelah masuk ke tampilan side by side-nya, itu kita bisa tambahin 1 lagi biar maksimal jadi 3 app. Tinggal tap di sini, terus pilih add, dan pilih app 1 lagi. Jadi kita bisa multitasking kayak gini ya, dan kalau mau resize steps-nya atau geser layout-nya itu juga bisa. Kita juga bisa drag and drop, misalnya foto di sini mau dimasukin ke notes kayak gini. Terus seperti biasa, Huawei dengan ekosistemnya itu bisa connect satu sama lain dengan seamless lewat fitur yang namanya Super Device. Jadi kalau yang punya 2 device Huawei atau lebih, misalnya HP sama tablet, itu bisa interact kayak buat file sharing secara seamless.
Buat pengalaman software-nya kayak gimana? Menurut gue masih sama aja sama Huawei P70 Ultra yang udah gue bahas kemarin. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek di video gue yang ngebahas P70 Ultra. Tapi balik lagi, walaupun secara default HP Huawei itu nggak ada Google-nya, kita udah bisa jalanin aplikasi-aplikasi bawaan Google dengan lancar. Anyway guys, Huawei Mate X6 ini bakal dijual dengan harga 27 jutaan dan ada bonus Huawei Watch GT5. Terus, garansinya itu bakal dapat ekstra tambahan 1 tahun, jadi total garansinya 2 tahun. Buat HP ini juga bakalan ada benefit gratis repair layar 1 kali nih. Jadi, kalau layar dalam atau layar luarnya itu rusak, itu bisa dibenerin secara gratis 1 kali. Dan Huawei itu juga ngasih fasilitas gratis ganti screen protector 2 kali selama 2 tahun. Yang unik, garansi resminya Huawei Indonesia itu bisa diklaim di Huawei manapun di wilayah Asia Pasifik. So, itu dia guys, Huawei Mate X6 yang bakal ngeramein pasar foldable di Indonesia. Menurut gue yang paling menarik di HP ini, balik lagi, build quality-nya, terutama hinge-nya ya, itu mantep banget, solid banget. Dan juga form factor-nya, ya, desainnya yang tipis itu bikin gue ngerasa HP ini tuh udah kayak HP biasa yang kebetulan bisa dilipat. Dan kameranya juga, yang sekarang ada ultra chroma sensor, jadi color accuracy itu bisa lebih natural. Dan yang underrated, itu menurut gue adalah fitur snapshot-nya. Yang bahkan di mode normalnya itu pun, menurut gue HP ini konsisten banget, hampir nggak pernah hasilin foto blur di lensa utamanya, kalau lagi terang. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Huawei Mate X6 ini apa nih yang paling menarik dari si foldable Huawei ini? Komen di bawah. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka video ini, dan subscribe ke Best in Tech kalau belum. Nama gue Edwin, thanks for watching, see you guys in our next video. HP lipat mau nggak?